Selamat siang. Di sini kakak ada dua contoh soal untuk penalaran kuantitatif dan juga penalaran matematis. Oke. Sekarang kita mulai ya untuk bahas soal. Yang pertama, di perusahaan pengiriman Mega Express ini dia menawarkan pengiriman dari kota Surya sampai kantor cabang di kota Cakra. Lalu jalur pengirimannya ada 3, yaitu jalur ekspres, terus jalur kilat, dan jalur cepat. Nah, di sini adalah tabel jalur distribusinya. Ini untuk jalur-jalurnya. Nah, di sini untuk dari Surya dia berangkat di 8.30. Lalu maaf, 6.30 sampai di Indah dia di 8.15. Dari Indah ke Sejahtera dia 11. Lalu dari Sejahtera sampai Cakra dia jam 12. Lalu di sini ekspres berangkat dari Surya dia jam 8 sampai Indah dia 9.50. Lalu di Sejahtera dia masih X, belum diketahui. Dan di Cakra dia 13.15. Nah, lalu di sini kalau untuk kilat dari Surya 9.45. Lalu di Indah sudah sampai ke 10. Maaf, 10.30. Lalu kilat dari Indah ke Sejahtera masih belum diketahui. Dan yang terakhir adalah sampai di Cakra itu 14.00. Nah, di sini pertanyaannya adalah
jarak antara kota Surya dan Cakra 360 km dengan perbandingan jarak masing-masing kota adalah 1:2:1,5. Seperti itu. Nah, kira-kira berapa jarak dari di sini kalian bisa memakai perbandingan, di mana berarti jarak Surya ke Indah itu perbandingannya 1, terus Indah ke Sejahtera itu 2, dan yang terakhir adalah Sejahtera ke Cakra itu 1,5. Kalau dijumlahkan berarti kan dia totalnya 4,5. Daripada kalian susah, ini bisa kalian kali 2. Dengan syarat kalau yang dikali 2 semuanya dikali 2. Berarti ini jadinya 9, ini jadinya 2, ini jadinya 4, ini jadinya 3. Kalau pakai perbandingan berarti kan otomatis kita harus melihat ke perbandingan antara jarak paling jauh. Berarti dia tinggal dihitung adalah Surya sampai Sejahtera. Berarti dia cuma 1 ditambah 2, dimana itu berarti adalah dia 2 ditambah 4 per totalnya 9 dikali total jaraknya di sini udah ketahuan 360. Di sini dapat 40, 6 kali 40 hasilnya adalah 240. Nah, dari sini nanti soalnya akan beransur-ansur seperti ini. Kalau misalnya kalian melihat di soal untuk penalaran matematis, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Gimana? Masih bingung ya? Coba dicatat dulu. Oke, kalau sudah kita hapus. Sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2.
Jadi seorang petani memiliki dua lahan kebun dengan bentuk yang berbeda. Nah, kebun A berbentuk persegi. Ingat ya, persegi. Dengan sisi X meter. Lalu kebun B berbentuk persegi panjang. Nah, di sini dia panjangnya kurang 1 meter dari 2 kali sisi kebun A. Lalu punya lebar 22 meter dikurang sisi panjang. Nah, di sini diibaratkan panjang B adalah Y meter. Maka luas kebun A dengan variabel Y adalah. Nah, di sini kita tahu bahwa sisi dari persegi sama dengan X. Lalu kalian jangan terkecoh di bagian sini. Persegi panjangnya itu di sisi panjang itu adalah kurang 1 meter dari 2 kali sisi, di mana berarti adalah kalau kita ibaratkan kan tadi di sini panjang B adalah Y, berarti Y sama dengan 2 kali sisi, berarti 2X minus 1. Karena di sini kurang 1 meter dari 2 kali sisi, jadi harusnya 2X minus 1. Nah, di sini kita ubah dulu, karena kita kan mau nyari untuk luas kebun A, dimana kalau luas persegi itu kan sisi kali sisi. Berarti ininya kita ubah jadi X, dimana X itu sama dengan Y plus 1 per 2. Nah, berarti luas itu atau juga sama dengan X kuadrat. Tinggal kita masukkan dari sini, kita ganti ke sini. Di situ kita lihat berarti Y plus 1 per 2 dikuadratkan. Nah, berarti kalau kita sama dengankan, di sini adalah Y kuadrat ditambah, kita pakai rumusnya yang A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat, karena di sini dia positif. Berarti adalah 2Y ditambah 1 per, di sini dikuadratin juga 4. Nah, kalau kita lihat dari jawaban di soalnya, dia seperempatnya dikeluarkan. Berarti 1/4
dikali Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1. Gitu caranya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau bingung atau gimana? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Sekarang kita bahas untuk soal kuantitatif. Di sini seorang pedagang membeli barang dengan modal Rp90.000. Nah, di sini permasalahannya adalah jika dia ingin memberi diskon sebanyak 10%, tetapi tetap untung sebesar 20%. Berarti berapa harga mula-mula yang harus dia pasang? Oke. Di sini kita ada dapat clue-nya ada 90.000, terus ini ada diskon 10%, dan di sini ada untung tetap 20%. Nah, di sini harus kita lihat bahwa ini tidak bisa diskonnya ditambah dengan untung, karena hasilnya akan beda. Jadi dia itu ngasih diskon setelah dapat untung. Makanya kenapa kita ngitungnya adalah seperti ini. 90.000 dikali dengan 120/100, karena 120% harganya. Hasilnya adalah 108.000. Nah, di sini kita baru dapat harga setelah untung. Oke. Gimana kalau kita mau dapat harga mula-mula sebelum dikasih diskon? Berarti 108 dikali 110/100. Ini dicoret. Hasilnya adalah 118.800. Jadi jangan terkecoh sama soalnya. Pada saat dia ingin memberi diskon tapi tetap untung 20, berarti kita harus hitung dulu untungnya dibandingkan dengan kita jumlahin. Nih, kalau kita jumlahin untungnya berarti kan 20 ditambah 10, 130/100. Di sini hasilnya adalah 117. Kan tidak sesuai. Makanya kenapa harus kita hitung dulu untungnya, baru kita kasih diskon. Karena kalau seperti ini bisa dikasih diskon 10, berarti kan dia 117 kurang 11.700. Jadi salah.
105. Untungnya dia berarti kan tidak sampai tidak sama dengan 20%. Makanya kenapa kalian harus hitungnya pisah. Dihitung dulu untungnya, baru dihitung sama diskonnya. Oke. Sampai sini ada yang dipertanyakan atau masih bingung? Yang penting kalau bingung, kalian ingat ada soalnya seperti ini. Untung di 20%, lalu dia ada diskon 10. Berarti yang untungnya dulu baru diskon. Karena kalau kalian hitung menjadi satu, diskon plus untung, itu nggak akan dapat. Kayak gitu. Makanya tetap harus dipisah. Nah, ini soal terakhir. Contoh untuk yang penalaran kuantitatif. Kita punya gambar diagram dia X, terus di sininya Y sama dengan 2X minus 3, lalu ke bawah ini Y prima. Kalau iya hasilnya ke sini, kalau tidak hasilnya ke sini. Di sini P sama dengan A min Y. Lalu ke yang di sini P sama dengan 2Y min B. Nah, hasilnya adalah P. Nah, di sini diketahui adalah jika X sama dengan 5, maka P sama dengan 8. Lalu X sama dengan 2, maka P sama dengan minus 3. Nah, ditanya jika X sama dengan 10, P-nya berapa? Nah, di sini kita harus cari tahu dulu bahwa masih ada variabel yang belum ketemu, yaitu A dan B. Kalau mau gampang, biar kita nggak mesti nyari A atau B, kita cari dulu yang Y-nya. Di sini Y sama dengan 2 kali 10 minus 3. Berarti di sini 20 dikurang 3. Ini 17. 17 bilangan prima atau bukan? Ya benar, 17 adalah bilangan prima. Berarti kita tinggal menghitung pakai yang cara iya. P sama dengan A min Y. Kita cari di sini. Kalau untuk yang X sama dengan 5, apakah dia hasilnya prima? 2 kali 5 minus 3, 10 minus 3, 7. Dia prima. Ingat ya, bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nanti kalian bisa cari sendiri kalau kalian lupa. Nah, di sini Y-nya sudah ketemu. Berarti tinggal kita masukkan ke rumus yang itu. P-nya 8 sama dengan minus Y. Langsung 7 ya. Nah, di sini di mana A sama dengan 8 plus 7. Berarti A-nya sama dengan 15. Kita tinggal masukin ke yang sebelah sini. P-nya sama dengan 15 dikurang 17. Hasilnya minus 2. Jadi, yang harus kalian ingat adalah bilangan prima itu masuknya apa aja. Dan juga kalau ada soal seperti ini, daripada kalian susah-susah menentukan A
A dan B-nya, kalian harus cari dulu dari yang di pertanyaan. Dia masuknya ke yang mana? Kalau sudah jelas iya atau tidaknya, baru kalian tinggal menghitung, cari antara A atau B. Kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gini untuk contoh soal tadi, penalaran kuantitatif dan penalaran matematika. Ada yang mau dipertanyakan atau masih bingung? Atau nanti bisa bahas setelah ini? Nanti kita bahas lebih rinci lagi. Bagaimana? Oke, kalau gitu sekian. Terima kasih sudah datang di kelas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.